Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan jam hitung mundur yang tidak bisa Anda lihat? Saat ini, jutaan orang di seluruh dunia terjebak dalam daftar tunggu transplantasi. Permintaan organ jauh melebihi jumlah donor yang tersedia. Seseorang harus meninggal dunia terlebih dahulu agar orang lain bisa hidup. Waktu adalah musuh terbesar mereka, dan sayangnya, bagi banyak orang, waktu itu habis sebelum telepon berdering membawa kabar baik. Namun, bayangkan jika kita bisa mengubah aturan mainnya. Bagaimana jika kita tidak perlu lagi menunggu donor? Bagaimana jika kita bisa mencetak organ tubuh yang baru, langsung di rumah sakit, sesuai pesanan, menggunakan sel pasien itu sendiri? Terdengar seperti keajaiban dari film fiksi ilmiah, bukan? Selamat datang di era nyata bioprinting 3D. Untuk memahami seberapa gilanya teknologi ini, mari kita lihat cara kerjanya. Bioprinting 3D bekerja secara prinsip mirip dengan printer biasa di meja belajar Anda. Tapi, bukannya menembakkan tinta warna-warni ke atas kertas, printer ini menembakkan sel hidup. Prosesnya dimulai dengan biopsi kecil dari pasien. Sel-sel ini kemudian diprogram ulang menjadi sel punca yang bisa berubah menjadi jenis sel apapun di tubuh kita. Sel punca ini dicampur dengan hidrogel khusus nutrisi untuk membuat bioink atau tinta biologis. Mesin kemudian mencetak organ tersebut lapis demi lapis dengan presisi mikroskopis. Tantangan terbesarnya membangun jalan rayanya. Organ manusia membutuhkan jaringan pembuluh darah kapiler yang sangat rumit agar darah dan oksigen bisa masuk. Jika tidak, organ itu akan mati. Sains saat ini sedang berlomba memecahkan teka-teki pembuluh darah buatan ini. Kabar baiknya, karena menggunakan sel pasien sendiri, sistem imun tubuh tidak akan menyerang organ baru ini. Tidak ada lagi risiko penolakan organ. Ini adalah revolusi medis terbesar abad ini. Tapi tunggu dulu. Kita tahu kita bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita seharusnya melakukannya? Setiap teknologi yang mampu memanipulasi kehidupan selalu membawa bayangan dilema etika. Disinilah bioetika berperan sebagai rem darurat umat manusia. Dalam bioetika, kita mengenal 4 pilar utama. Yang pertama yaitu otonomi, yakni hak pasien untuk memilih. Yang kedua yaitu beneficence, melakukan hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, non-maleficence, tidak memicu kerusakan atau bahaya. Justice, keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Ketika kita bisa menciptakan organ tubuh layaknya suku cadang mesin, keempat pilar ini akan diuji hingga batas maksimalnya. Mari kita bedah 5 dilema etika utamanya. Dilema pertama adalah keadilan sosial. Bioprinting 3D melibatkan penelitian bernilai miliaran dolar dan mesin yang sangat canggih. Artinya, harganya akan sangat fantastis setidaknya di beberapa dekade pertama.
Apakah teknologi ini hanya akan menyelamatkan nyawa mereka yang kaya raya? Bayangkan sebuah dunia di mana orang kaya bisa terus mengganti organ mereka yang rusak dan hidup hingga usia 150 tahun. Sementara, masyarakat miskin tetap meninggal di usia muda karena gagal ginjal. Apakah kita sedang menciptakan kasta biologi yang baru? Dilema kedua adalah keamanan. Sebelum organ 3D dilempar ke pasar, ia harus diuji coba ke manusia. Siapa yang akan menjadi subjek uji klinis pertama? Bagaimana jika organ tersebut bermutasi menjadi kanker ganas setelah beberapa tahun tertanam di dalam tubuh? Jika seorang pasien dalam kondisi kritis setuju menjadi kelinci percobaan karena putus asa, apakah itu benar-benar keputusan yang bebas atau eksploitasi keputusasaan? Dilema ketiga menyentuh aspek filosofis. Jika kita bisa mengganti ginjal, jantung, hingga kulit kita dengan versi cetak 3D, pada titik mana kita berhenti menjadi manusia dan mulai menjadi sebuah produk rakitan? Ini dikenal sebagai paradoks kapal Theseus. Lebih jauh lagi, jika kita bisa mencetak organ, kenapa harus mencetak yang biasa saja? Bagaimana jika kita mencetak paru-paru yang tahan polusi? Atau jantung yang membuat kita bisa berlari tanpa lelah? Keempat, krisis kepemilikan. Bisakah sebuah perusahaan bioteknologi raksasa mematenkan cetak biru organ manusia? Sel Anda memang milik Anda, tapi formula untuk menyusunnya menjadi ginjal 3D milik perusahaan. Bayangkan, jika suatu saat nanti Anda tidak bisa memodifikasi gaya hidup Anda atau lebih buruk. Perusahaan menuntut Anda karena melanggar hak cipta pengguna atas jantung yang sedang berdetak di dalam dada Anda sendiri. Terdengar gila, di dunia hak paten genetik hal ini sudah mulai diperdebatkan. Kelima, jatuhnya teknologi ke tangan yang salah. Jika blueprint organ buatan bocor ke internet, apa yang mencegah munculnya pasar gelap bioprinting? Printer 3D rumahan di masa depan mungkin bisa mencetak jaringan biologis. Akankah kita melihat fenomena biohacking di mana orang-orang mencetak dan menanamkan kelenjar ilegal di ruang bawah tanah mereka? Bagaimana pemerintah di seluruh dunia akan mengatur sesuatu yang bisa dicetak di garasi rumah tangga? Teknologi bioprinting 3D dan organ buatan tidak diragukan lagi, adalah salah satu pencapaian paling menakjubkan dalam sejarah sains. Ini bukanlah musuh. Teknologi ini adalah secerca harapan gemilang yang bisa menghapus penderitaan jutaan orang dan mengakhiri kekejaman perdagangan organ ilegal selamanya. Namun, sains seperti sebuah mesin bertenaga nuklir. Ia sangat kuat, tetap butuh sistem navigasi. Bioetika adalah kompas moral kita. Ia ada bukan untuk menghentikan kemajuan, melainkan untuk memastikan bahwa dalam usaha kita mengakali kematian, kita tidak kehilangan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan itu sendiri. Masa depan ini tidak akan diputuskan oleh robot atau mesin cetak, melainkan oleh regulasi yang kita buat bersama hari ini. Jika kamu besok dilantik menjadi Menteri Kesehatan Global, dan ditugaskan untuk merancang undang-undang pertama tentang bioprinting 3D, pasal pertama apa yang akan kamu tulis untuk mencegah kekacauan etika ini? Apakah organ harus digratiskan oleh negara atau dilarang untuk modifikasi super?